Baik, hari ini kita akan bahas fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi F katakan naik jika f aksen x lebih dari 0, sedangkan fungsi F dikatakan turun jika f aksen x kurang dari 0. Pada contoh soal, tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri fx sama dengan cos x dengan interval 0,360 derajat, ini kurung siku. Maksudnya ini selalu tutup. Pernah dengar istilah selalu tutup? Kalau berbicara garis bilangan, ada bulatan penuh. Artinya ini 0 masuk dalam interval, 360 juga masuk dalam interval. Jadi ini kalau dituliskan sama seperti ini. Misalnya bundarannya kosong atau tidak berisi, maka ini namanya selang buka, artinya dia tidak masuk 0, misalnya ini dia, atau tidak masuk dalam kurung. Ya, kalau kurung siku itu adalah selang tutup, kalau kurung biasa begini selang buka. Jadi bisa saja begini nanti modelnya, kurung biasa ini kurung siku, artinya kalau dia begini 0 tidak masuk, artinya di atas 0 sampai 360. Jadi di sini nanti ini kosong ini berisi ini. Paham ya? Jadi kalau yang berisi ini adalah nilai x itu masuk di dalam interval. Tapi kalau tidak ada bulatannya ini tidak berisi, maka artinya ini nilai x ini tidak masuk dalam interval itu. Paham? Baik, saya lanjutkan lagi penyelesaiannya. Nah, karena di sini yang berbicara adalah fungsi naik dan fungsi turun, kita sudah tahu tadi bahwa syarat dikatakan naik turunan pertama lebih dari 0, syarat dikatakan turun turunan pertamanya kurang dari 0. Berarti di sini ada konsep turunan. Jadi aksen x sama dengan negatif sin x. Nah, sekarang kita mulai mencari harga nolnya. Berarti aksen x sama dengan 0. Aksennya negatif. Nah, tapi kita harus mencari x sama dengan 4. X-nya sama dengan 180 derajat kurang 4 derajat ditambah atau x sama dengan alfa derajat tambahkan kali 360. Nah, di sini bisa menyesuaikan. Kalau diketahui intervalnya dalam bentuk pi, berarti di sini pi, di sini 2 pi. Karena soalnya ini dalam bentuk derajat, satuan derajat, maka di sini satuan derajat dalam derajat. Nah, oke, ini dasarnya. Nah, sekarang kita mulai aplikasikan ini ke sini. Berarti sin x sama dengan 0. Kedua ruas kita samakan bentuknya, bentuk sin x sama dengan sin berapa yang nilainya 0, yaitu sin 0 derajat. Nah, berarti sudah bisa kita gunakan rumus ini. X sama dengan 180 derajat dikurangi 0 derajat tambah k kali 30. Boleh kita padakan dulu ya. Sama dengan 180 derajat tambah kali. Boleh langsung di sini. Ambilkannya bilangan bulat 0, bilangan bulat positif ataukah bilangan bulat negatif. Kalau ambilkannya sama dengan 0, maka x-nya 180. Apakah memenuhi? Memenuhi. Karena ini intervalnya. Coba ambil lagi. Kalau hanya 1, tidak usah tulis. Yang tidak memenuhi tidak usah tulis ya. Kenapa? Karena ini sudah lebih 500. Iya. Bak 1 kita memenuhi, 2 lebih, 3, 4, gak usah diuji itu. Negatif 1 berarti negatif 80, tidak. Negatif 1 tidak memenuhi, lebih negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ternyata untuk persamaan yang pertama ini hanya satu nilai x-nya yang memenuhi, yaitu 180. Atau ini lagi, kembali ke sini lagi ya.
X sama dengan alfa derajat berarti 0 derajat Oke, kembali lagi mengambil tang bilangan bulat positif negatif 0. Kalau K-nya 0, apakah X-nya memenuhi? 0 derajat memenuhi. Kalau K-nya 1, K-nya sama dengan 1, maka S-nya 360 memenuhi. Kalau K-nya 2, K-nya negatif, berarti negatif 30. Berarti di bentuk yang kedua ada 2 X yang memenuhi. Jadi kesimpulannya semuanya ada 3X, yaitu 0, 180 dan 360. Setelah itu apa? Digambar garis bilangannya. Nah sekarang kita letakkan nilai X-nya ini secara berurutan ya. Anggaplah 0 nya sini 0 derajat. Setelah itu 180 derajat. Setelah itu 360. oke, seperti itu saja. Nah, langkah selanjutnya adalah karena kan dibatasi oleh selang ini, tidak mungkin di bawahnya 0 ya. Ini juga tidak mungkin melebihi. Oke, jadi hanya 2 daerah. Sekarang saya mau uji dulu untuk daerah 0 sampai 180 derajat. Kalau misalnya X-nya saya ambil 30 derajat, substitusi 30 derajat itu ke turunannya, berarti hasil turunannya ini negatif. Oke, lanjut. Ambil sudut istimewa antara 180 dan 60. Misalnya saya ambil X-nya 210. Berarti X-nya positif ya. Nah, dari sini bisa kita menyimpulkan bahwa di daerah 0 sampai 180 itu tidak lain adalah fungsi turun. Sedangkan 180 sampai 60 adalah daerah fungsi naik. Berarti di sini adalah F aksen X kurang dari 0, yang di sini F aksen X lebih dari 0. Sehingga dapat dituliskan interval fungsi naik. Kalau mengambil interval ini berarti ini harus selang tutup. Berarti 360 harus selang tutup. Bagaimana caranya tahu bahwa ini selang tutup atau selang buka? Nah, caranya kita uji 180 untuk mengetahui buka atau tutup. Berarti kalau 180 didapat turunannya 0, hasilnya 0. Sekarang 0 itu apakah 0 itu kurang dari 0 ataukah lebih dari 0? Berarti ini tidak boleh masuk. Karena di sini lebih dari kurang dari 0 itu tidak masuk di lebih, tidak masuk di kurang. Berarti di sini kurang. Artinya buka 180 tidak masuk. Kenapa? Kalau 180 masuk maka nilainya 0. Nah, di mana syaratnya lebih dari itu lebih dari 0, apa naik lebih dari 0 kan itu. Berarti ini selang buka. Sini selang tutup. Coba uji 360. Sini 360. 0 buka. Berarti selang buka dari sini. Jadi kanan. Berarti harusnya yang ini. Atau boleh dituliskan dalam bentuk lain 180 derajat kurang itu tidak ada sama dengannya karena selang buka. Paham? Selanjutnya interval fungsi turun adalah sekarang 0. Apakah 0 masuk? Tidak. Tidak, 0. Berarti di sini harus selang buka. Artinya kalau dituliskan intervalnya 0 kurang X. Bisa dipahami? Contoh kedua, tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dan fungsi trigonometri fx sama dengan sin 2x ada interval 0 sampai pi. Nah, penyelesaiannya kita langsung saja mencari turunannya dan fungsi trigonometri. Oke? Fx sama dengan sin 2x.
cara mencari turunannya itu kita pakai aturan rantai ini. Kita misalkan ada salah sama dengan 2 cos A ada ganti 2x. Oke, itu turunannya. Nah, setelah itu kita cari harga-harga nolnya ya. Harga-harga nolnya berarti ini samakan dengan 0. Jadi f aksen x disamakan dengan 0. Itu namanya mencari nilai-nilai nolnya atau harga-harga nolnya. Berarti turunannya adalah 2 cos 2x. Nah, ini adalah yang kedua. Berarti kita bagi 2 semua. Kedua bagi 2 sehingga jadinya X dibagi 2 cos 2x. 0 dibagi 2 kan 0. Nah, jadinya lagi persamaan trigon. Kalau disamakan bentuknya, kalau cos berarti cos dari sini. Kalau tadi kan sin juga. Nah, kita lihat dulu bagaimana rumusnya itu kalau persamaan cos. Cos x sama dengan cos alfa derajat. X sama dengan alfa ditambah Iya, x sama dengan alfa derajat ditambahkan kali derajat atau negatif alfa. Nah, oke. Tapi di sini intervalnya adalah radian. Ya, kita pakai radian. Pakai saya ubah ini. Ya, ubah ya. Jadi kalau ini berarti jadi 2 pi. Nah, jadi saya ini. Nah, di sini saya bukan dari sini bukan derajat, berarti sini alfa saja. Alfa kali k kali 2 pi. Nah, ini bukan derajat ya, berarti ini 2 pi. Oke, ulangi. Jadi ingat persamaan trigonometri untuk cos. Cos x sama dengan cos alfa. X-nya sama dengan alfa ditambah k kali 2 pi atau x sama dengan negatif alfa tambah k kali 2 pi. Kenapa di sini kita pakai satuan radian? Karena di soalnya dia intervalnya dalam satuan radian. Kalau soalnya dalam bentuk satuan derajat juga. Paham? Paham. Nah, di sini sebelah kiri sudah cos, sebelah kanan belum. Dijadikan dulu cos 2x sama dengan cos 90. Jangan derajat 90 itu jadikan dia 2/2. berarti 2x sama dengan pi per 2 ditambahkan kali 2. Cari x-nya sama dengan pi per 2 kan tadi 2 lagi. Kenapa? Tidak apa-apa dulu dibahasakan mau pakai derajat tapi menulisnya dalam radian. Berarti kalau di sini 90 dibagi 2 kan 45. 45 itu kan Seperempat. Iya. Kalau tidak mau langsung begini. Pi per 2 kan sama dengan pi per 2 dikali 1 per 2 kan. Pembaginya kan 2 per 1 dibagi ini 1/2. Oke, masih di sini pi per 4 ditambah k kali pi. 2 pi bagi 2 kan pi. Apa 120 derajat. Oke, langsung saja memasukkan sebelum ke rujukan kedua. Langsung ambilkannya. K-nya 0. Apa memenuhi? Berarti x-nya pi per 4. Apa masuk interval ini? Pi per 4. Masuk. Ini kan 0 sampai 120. Ini kan 45 ini. Kalau K-nya 1, apakah x-nya memenuhi? Tidak. Lihat saja di sini kalau pi 180 ada tambahannya lebihnya ada 1/4. Nah, itu berlogika saja, tidak perlu dihitung langsung dicakap. Sudah pi di sini diganti 1 pi. Nah, di sini hanya bisa ada tambahannya pi per 4 otomatis tidak masuk dalam sini. 2 bisa juga 2 pi malah 2 pi ada tambah lagi ini. Negatif 1 tidak, berarti yang memenuhi hanya 1 x-nya pi per 4. Oke? Atau yang kedua, atau
Nggak definda, 2x sama dengan negatif. Bagi 2 semua karena x yang mau dicari. Berarti negatif pi per 4. Berarti negatif 45. Kalau ambilkannya 0 akan memenuhi? Tidak. Karena negatif pi per 4. Kalau k-nya 1, k-nya sama dengan 1, apa x-nya memenuhi? Nah, oke, memenuhi. Berapa? Ini pi 40 dikurangi 45. Tidak pi per 4. Ini pi per 4. K-nya kali pi, 1 kali pi. Tambahkan penyebut 4 ke pi tambah 4. Berarti pi negatif pi tambah 4 pi kan 3 pi. Oke. Atau ini sama halnya dengan 135 ya. Nah, sebenarnya tidak apa-apa menghitungnya seperti itu, tapi ditulisnya sesuaikan dengan satuannya. Tidak lancar pecahannya di sini. Memenuhi? Ya, oke. Jadi ketika k-nya sama dengan 1, maka diperoleh x-nya sama dengan 3 pi per 4 memenuhi yang ada di dalam kapal ini. Kalau k-nya 2, tidak ya. Arti sini nanti kan 2 pi 360 dikurangi 45. Oh, lebih 160. Iya. Berarti untuk yang bentuk yang kedua ada 1 juga nilai x-nya. Pi 3 pi per 4. Nah, jadi keseluruhan ada 2x yang memenuhi pi per 4 dan 3 pi per 4 baru didapatlah di garis belakang. Pada nilai x yang sudah diperoleh ada 2 pi per 4 dan 3 pi per 4. Ya, kita gambarkan di garis bilangan. Kemudian sekaligus juga digambarkan interval yang diketahui di soal. Berarti intervalnya ini tidak boleh keluar dari 0. Ya, jurus kuncinya 0 dan tidak boleh keluar juga dari pi. Sudah dikunci di pinggir. Terima kasih. Oke, tadi tidak boleh keluar dari sini dan ada lain semua. Nah, setelah itu kita tentukan di mana positif, di mana negatif. Nah, kita dengan cara mengambil dulu antaranya ini. Antaranya 0 pi per 4, antaranya pi per 4, 3 pi per 4, antara 3 pi per 4 pi. Setelah itu menguji pada 0 sendiri, pi per 4 sendiri, ini sendiri, pi sendiri. Supaya untuk melihat apakah dia selang tutup apa selang buka. Oke, sambil antara dulu. Nah, boleh kalau mencakar di sini ambil derajat boleh supaya ini kan sekarang kita 30 derajat ya. Oke. Saya ambil x-nya 30 derajat atau tidak usah, boleh tidak dituliskan di sini makanya. Langsung saya tentukan positif, negatif, positif, negatif. Coba kalau saya ambil x-nya 30 derajat, berarti apakah daerah ini positif atau negatif? Itu ke sini f x sama dengan 2 cos. Nah ini kalau ambil daerah ini kan misalnya 30 derajat. Berarti sini 2 kali 30, 60 derajat. Cos 60 seper 2 kali 2, 1. Seper 2 kali 2 kan 1. Berarti sini daerahnya positif. Oke? Nah, ini. Berarti ambil antaranya berapa? 60. Berarti di sini jadinya 120. Cos 120. Seper negatif 2 kali 2 negatif 1. Intinya negatif. Di sini ambil misalnya berapa? 120 dikali 2 300. Cos 300 kali 2 1. Oke. Nah, sekarang masih perlu diuji juga ini. Titik-titik kritisnya ini harus diuji juga ini. 0. Berarti cos 0. 2 kali 0 kan 0. Cos 0 1. 1 kali 2 2. Apa 2? Berarti kalau 0 2. Apakah 2 itu lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih. Berarti nanti di sini harus apa?
dalam tutut. Atau saya buat kepulauan dulu ya. Untuk fungsi interval fungsi naik dia berada di mana? Titik 2 ya, ini pertama. Oke. Interval fungsi turun oke. Fungsi naik otomatis ini ada 2 daerah. Berarti ada antaranya kan? Berarti akal, ada kata akal nanti. Karena ada antara ini. Berarti nanti begini ya. Saya tulis dulu ya mengenai tandanya sebentar. Ini ada sama dengannya atau tidak ya? Berarti di sini X pi per 4 atau dari sini apa ini? 3 pi per 4 kurang dari X. Nah, sekarang kita mau juga ulangi ini. Ini ada satu bisa ada jawabannya. Berarti pi per 4 kurang dari X kurang dari 3. Sekarang tentunya penting diketahui di mana ada sama dengannya. Apakah memang tidak ada sama dengannya? Tanda ini. Coba kita lihat. Untuk 0, apakah untuk 0 masuk? Apakah 0 masuk? Kalau masuk 0 berarti ada garisnya di sini. Ada sama dengannya. Bagaimana cara kita tahu bahwa 0 itu masuk atau tidak? Dari sini 0, substitusikan di sini dapat berapa? 2. 2 itu apakah itu 2 lebih dari 0? Lebih. Iya, harusnya di sini. Jalan tutut. Iya kan? Jadi di sini tadi, oke, positif, berarti di sini adalah f aksen x lebih dari 0. Kalau kurang, f aksen x Kurang dari 0. F aksen X lebih dari 0. berarti 0 di sini masuk. Oke, makanya dikasih. Oke ya. Pi per 4 atau 45. 2 kali 45 90. Kok 90? 1. 0 kali 2. 0. Apakah itu 0? Ya. Apakah itu 0 kurang dari 0 ataukah lebih dari 0? Tidak. Di sini tidak boleh dikasih sama dengan karena 0 itu kan yang sama dengan 0. Nah di sini syaratnya lebih dari 0 sama kurang dari 0. Berarti tidak ada sama dengannya. Paham? Berarti ini dan ini, berarti di sini selang tutup. Ini selang terbuka dan tidak ada penggarannya ya. Betul. Paham ya? Atau, nah masih ada fungsi naik saat ini. Kita uji lagi nih. Berapa tadi nih? 135. Kali 2 270. cos 270 0 kali 2 berarti apakah itu 0 lebih dari 0? Tidak. Selang apa? Terbuka. Berarti di sini cocok ini. Ya. Main lagi pi. Berarti 2 kali pi 2 pi. 60 cosnya 60 1. kali 2 apakah 2 lebih dari 0? Lebih. Besar 1. Tuh, itu berarti fungsinya cocok ini. Jadi jangan diremehkan ini harus sama dengan itu harus sama dengan. Oke ya. Lanjut untuk fungsi turun. Buatkan format seperti ini. Nah, tadi jelas ini begini saja sudah terlihat. Iya karena Sudah terlihat di sini. Kalau tadi di sini, kalau tadi di sini nilainya 0 kan? Apakah 0 kurang dari 0? Tidak. Tidak. Apakah sini ada seperti ini saja. Oke.